Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 10 April 2024, adalah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Adapun bacaan yang hendak kita baca terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal 26 ayat 1 sampai 12. Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kembali Engkau berkenan memelihara kehidupan iman kami. Engkau berkenan memberikan firman-Mu untuk kami. Berkati kami yang akan menerima dan mendengarkannya, Tuhan. Agar kami mampu untuk mengerti dan mampu untuk menjadi pegangan hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat 12. Yang demikian bunyinya. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan itu, saya ulangi, melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, semua manusia tentu merindukan keadaan dunia yang damai sejahtera. Tidak ada permusuhan, dendam, dan saling membenci. Juga tidak ada manusia yang hidup tanpa peduli kepada sesamanya. Semua orang rindu bisa merasakan hidup tenang, tentram, dan damai. Tidak ada keadaan yang membuat orang menjadi cemas, takut, dan juga tertekan. Kalau semua orang bisa hidup damai dan harmonis, maka orang bisa saling peduli, saling menolong,
dan bisa kerjasama dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan bersama di dalam hidup di dunia ini. Sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Yang kuat menolong yang lemah, yang tidak mampu diberi pertolongan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sayang, kenyataannya yang ada relasi manusia dirusak oleh sikap egosentrisnya. Pementingan diri, keserakahan, dan sikap ingin menguasai atau menang sendiri. Inilah yang dalam kitab suci disebut hidup dalam kedagingan. Hidup dikuasai oleh kuasa dosa. Kalau dunia keadaannya seperti ini, pasti tidak akan ada damai sejahtera sejati di dunia. Meskipun sudah banyak sekali usaha-usaha untuk menciptakan keadaan damai sejahtera, tetapi selalu gagal. Mengapa? Karena yang berusaha menciptakan damai sejahtera adalah orang-orang yang berdosa, yang punya kecenderungan berbuat dosa. Seperti misalnya mementingkan diri, serakah dan ingin menguasai. Sehingga usaha untuk mendatangkan damai sejahtera, mewujudkannya tidak mungkin terjadi. Maka yang dihasilkannya bukan damai sejahtera, melainkan penindasan dan ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca di Yesaya pasal 26, khususnya ayat 3 dan 12, ayat 3 dan 12, diberitakan tentang damai sejahtera. Diberitakan tentang damai sejahtera. Mari kita lihat. Ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ini ayat 3. Apa artinya? Artinya damai sejahtera itu berasal dari Allah. Dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Kalimat ini mengatakan, kau jagai dengan damai sejahtera. Itu keyakinan bahwa damai sejahtera itu hanya datang dari Allah, bukan dari manusia yang dosa itu. Waktu itu umat Tuhan menghadapi ancaman, berakibat hidup mereka dalam kecemasan dan tertekan. Maka Tuhan berfirman, memberi ketenangan dan keteguhan hati. Tuhanlah yang akan menjagai mereka, sehingga mereka bisa merasakan damai sejahtera. Asal mereka tetap hidup di dalam Tuhan dengan percaya. Ini mengingatkan bahwa orang yang percaya dan selalu hidup dalam Tuhan akan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahteranya. Jadi Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi orang yang hidup dalam Tuhan dan juga percaya pada Tuhan. Ini yang pertama ayat 3. Yang kedua ayat 12 yang bunyinya demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan Allah menyediakan damai sejahtera. Karena yang dikerjakan oleh manusia, Tuhan yang melakukannya. Apa artinya? Artinya damai sejahtera akan terwujud ketika manusia bersedia membuka hati, dipakai Tuhan, atau mau dituntun untuk berkarya. Tuhan berkarya mewujudkan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Jadi manusia akan merasakan damai sejahtera kalau dirinya mau dipakai dan dituntun untuk dipakai Tuhan mewujudkan damai sejahtera di tengah dunia ini. Jadi ayat 2, ayat 3 dan 12, maaf ayat 3 dan 12. Kita mendapatkan pengajaran bahwa damai sejahtera sejati itu hanya berasal dari Tuhan dan semata-mata anugerah Tuhan, bukan dari manusia dosa. Karena manusia dosa tidak akan bisa mendatangkan damai sejahtera. Kesimpulannya, bagaimana agar damai sejahtera bisa kita rasakan?
Kesimpulannya yang pertama, dengan percaya dan selalu hidup dalam Tuhan. Ayat 3 tadi ya, dengan percaya dan selalu hidup dalam Tuhan. Artinya, mempercayakan hidupnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan selalu hidup dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera. Bukankah kita sudah diperkenankan hidup dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah hadir, mendekat, dan juga merengkuh kita lewat kehadiran dan karya Yesus. Jadi yang hidup dekat dengan Tuhan, maka dia akan merasakan bagaimana sejahtera itu. Ini yang pertama. Jadi untuk damai sejahtera yang pertama, percaya dan hidup dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, ayat 12 tadi. Percaya dan hidup dalam Tuhan, seperti yang dikatakan ayat 3 tadi. Jadi percaya dan hidup dalam Tuhan, seperti yang dikatakan ayat 3, pasti akan selalu berusaha melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya akan selalu disesuaikan dengan rancangan dan karya Tuhan. Rancangan dan karya Tuhan itu selalu bertujuan baik untuk hidup dunia ini. Mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Itu karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena damai sejahtera telah hilang dari dunia ini akibat dosa, maka karya Tuhan yang pertama-tama, yang utama, agar damai sejahtera bisa kembali terwujud di dunia, Tuhan menebus dosa manusia untuk memulihkan hidup manusia, sehingga relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam, dengan dirinya sendiri bisa dipulihkan. Itu pertama-tama karya Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, memulihkan hidup manusia dan relasinya. Bagi yang percaya dan hidup dalam Tuhan, akan dipakai Tuhan untuk ikut mewujudkan damai sejahtera dari Tuhan tadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menghendaki agar kita selalu hidup rukun dengan siapapun, membangun hidup harmonis dengan siapapun, peduli pada siapapun, dan itu bisa terjadi kalau kita hidup akrab dengan Tuhan kita. Hari ini momen yang indah, karena hari ini adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara kita. Luar biasa mengajarkan bagaimana orang bisa memulihkan hubungan dengan Tuhan dan terutama sesamanya untuk hidup saling memaafkan. Tetapi juga diajar untuk peduli dengan zakat. Itulah yang mengingatkan kita juga untuk dipakai Tuhan. Agar kita juga mau menjadi alat Tuhan, mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini dengan melalui kehidupan kita. Akhirnya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah menjanjikan damai sejahtera kepada kita. Sebelum ia menderita, sebelum ia wafat, bangkit dan naik ke surga. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berjanji, berfirman demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas hidup pemberianmu. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami dan seluruh dunia rindu akan adanya damai sejahtera. Tetapi
kami manusia tidak bisa mewujudkannya dengan kekuatan kami sendiri. Itu hanya pemberian-Mu Tuhan. Meskipun demikian, kami harus bersedia Engkau pakai terwujudnya damai sejahtera dengan sikap dan cara hidup kami yang benar. Kami harus membangun kebersamaan. Kami harus mengasihi siapapun. Kami harus mau membangun relasi yang harmonis dengan siapapun. Dan kami harus mau peduli pada siapapun. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kebetulan juga Hari Raya Idul Fitri yang kami dengar selalu mengajarkan tentang bagaimana hidup di dalam cinta kasih, hidup untuk peduli kepada orang-orang lain, untuk hidup saling memaafkan dalam kehidupan ini, dan itu sungguh juga menginspirasi sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kami baca Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Saat ini kami tidak menaikkan doa untuk saudara kami yang merayakan Idul Fitri hari ini atau besok, yang mereka bepergian dari tempat masing-masing ke tempat tujuan yang lain, keluar kota. Tuhan lindungi yang sedang dalam perjalanan. Jauhkan dari bahaya apapun sampai tujuan dengan selamat dan bisa merayakan Idul Fitri bertemu dengan saudara-saudaranya yang dikunjungi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini. GKJ Sarimulyo Tuhan. Engkau berkati warga gereja seluruhnya. Engkau berkati untuk majelis gereja-Mu di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk siapapun yang boleh selalu bekerja sama dengan gereja-Mu di sini. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit atau mengalami kelemahan tubuh karena usia. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan keteguhan iman untuk menjalani kehidupannya. Pulihkan yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan semua orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian juga yang sakit dalam pemulihan, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Ibu Ranityas Utami, Bapak Ngatimin, Bapak Cahaya Muntadi, anak kami Gregorius, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Indang Joko Triyono, Ibu Marta Kasman Simanjunta, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, dan Bapak Dedi Yehuda. Engkau hadir melawat mereka dengan kuat kuasa-Mu dan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami saat ini. Berkatilah Tuhan, terutama saat ini sedang mencoba menata, mengatur bagi para pemudik Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan. Dan bila para pemudik sungguh-sungguh merasakan berkat-Mu di tengah jalan tanpa halangan apapun Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, biarlah gereja-Mu di sini selalu Engkau berkati Tuhan. Ampuni segala dosa kami lewat renungan yang kami dengar tadi.
atau ketika kami mendengarkan renungan, mungkin ada dosa-dosa kami mohon ampun kepadamu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Haleluya. Amin.